Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Masyaallah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulu bil haditsil karim. Alhamdulillah wa masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur hanyalah kepada Allah Ta'ala yang pagi ini sudah memberikan untuk kita semuanya nikmat. Tadi pagi hujan apa mboten? Hujan? Malam. Oh nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya seperti gerimis. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Gerimis artinya, ibu kalau masalah rezeki milih seperti hujan gerimis apa hujan deras? Hujan yang deras, gerejek, nggak berhenti rezekinya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Baitul Karim? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Sudah sarapan napa dereng? Dereng wonten ingkang nyicil sarapan? Dereng. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu semuanya, ummahat semuanya, ibu-ibu sholihah dari rumah menuju ke sini meskipun belum sarapan dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang menjadi pemberat timbangan amal nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Ibu Ketua Majelis Ta'lim, kita akan membahas ya Ibu ya. Saya sampaikan ta'zim wa mahabbah Masya Allah untuk seluruh panitia penyelenggara, para pengurus Majelis Ta'lim, khususnya di Masjid Baitul Karim. Mudah-mudahan diberikan sabar, dirahmati oleh Allah, amin. Sehat badannya untuk bisa ngomong ibu-ibu semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini Ibu kita mau bahas ini Bu, tentang masalah menjadi ibu seperti yang dimaui sama Allah, seperti yang Allah mau. Inggih, ini sudah ibu-ibu semuanya? Wonten ingkang dereng dados ibu? Sudah ibu semuanya ibu nggih? Alhamdulillah. Berarti ibu semuanya sudah berpengalaman makan asam garam menjadi seorang ibu. Nyen sewu, kalau ada pertanyaan, ibu bosen apa ndak jadi ibu? Bosen apa ndak ibu? Bener ndak bosen? Capek apa ndak jadi seorang ibu? Pasti. Mana ibu-ibu yang bilang kalau jadi ibu itu nggak capek? Datang orangnya? Nggak ada. Semuanya pasti ngerasa capek nggih Bu nggih? Capek, lelah. Bahkan ketika suami kita sakit, anak kita sakit, ibu nggak boleh meriang, ibu nggak boleh sakit, ibu harus tetap sehat, ibu harus tetap bakoh, tetap kuat.
demi buat anak dan suaminya, demi seluruh isi rumahnya, penghuni rumahnya semuanya makan, semuanya bisa tidur, semuanya bisa rapi rumahnya, sehat semuanya, itu karena gara-gara seorang ibu. Maka ibu itu Masya Allah Bu, tidak berlebihan kalau seorang ibu itu disebut sebagai seseorang yang istimewir. Apa Bu? Istimewir itu saking istimewanya. Ibu istimewa Masya Allah, spesial. Kalau mie goreng, nasi goreng itu spesial, berarti yang paling mahal. Martabak juga spesial, itu ibu. Maka di dalam hadis sampai Nabi itu mengatakan bahwa baktinya seorang anak itu 3 kalinya harus diberikan dulu kepada seorang ibu. Seperti apa? Rasulullah sudah pernah mengatakan, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa ini dia seseorang yang aku harus berikan baktiku pertama kali? Maka apa kata Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Summa qala ummuka, kemudian Rasulullah bilang kemudian ibumu. Qala, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala summa man? Qala summa ummuka, kemudian ibumu, ibumu lagi, baru bapakmu. Maka ada 3 kali bakti yang harus diberikan oleh seorang anak. Saking dimuliakannya seorang ibu, saking istimewanya ibu. Ibu yang hadir di sini Bu, dari ujung sini yang pakai pink sampai ibu yang pakai kerudung kuning, ibu yang pakai kerudung merah, semuanya itu adalah ibu-ibu yang istimewa. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ternyata ibu yang apapun bentuknya itu, apakah tetap istimewa? Kalau ada yang tanya, nanti kita lihat dulu. Tapi pada intinya seorang perempuan itu diberikan karunia oleh Allah berupa keistimewaan. Maka ibu diberi hadiah baktinya anak tuh 3 kali sebelum bapak. Karena ibu itu sudah mengalami 3 kesulitan. Berapa ibu? 3. Kesulitan apa saja ibu? Kesulitan hamil, kesulitan melahirkan, satu lagi kesulitan nyusu. Masya Allah, 3 kesulitan. Orang hamil nyun sewu Bu, hamil tuh beda-beda. Ibu yang pakai baju ungu, dulu kalau hamil muntah-muntahnya berapa bulan? Betul ibu? Oh ngebu, ada yang ngebu, ada yang nyapi. Ngebu itu istilah yang makan enak, tidur enak, naik motor sana sini, jenggul-jenggulan juga nggak apa-apa gitu ya. Ini dia, beda-beda, semua ada pahalanya. Ini keponakan saya kalau setiap hamil itu Bu, muntah-muntahnya sampai melahirkan, tidak bisa bangun, tidak bisa makan. Kadang ada yang harus ke rumah sakit, betul ibu, harus diinfus. Ada pengalaman temen juga ibu, yang hamil itu Bu, geser paha, geser kaki, itu sor darah. Geser sedikit, sor darah lagi. Sehari harus transfusi, berikutnya harus transfusi lagi. Karena begitu bergerak dia keluar darah. Saking kepingin punya anak harus opnam selama 9 bulan. Sarsor tadi darah. Masya Allah, naudzubillah. Nah ada yang begitu perjuangan seorang ibu. Maka pantas seorang ibu itu dihadiahi oleh Allah berupa dapat baktinya anak, ya, 3 kali sebelum baktinya anak kepada seorang bapak. Mana ada hadis yang bilang bapakmu abuka lah, maafi, tidak ada. Tapi ummuka. Maka Masya Allah, ibu itu dahsyat Bu, ibu tuh fenomenal, ibu tuh istimewa. Maka harus dijaga sekali bagaimana posisi kita sebagai seorang wanita, supaya keistimewaan kita di hadapan Allah itu ila yaumil qiyamah, sampai nanti ibu bertempat tinggal di surga bersama anak-anaknya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
Nah, Ibu, kita mau bahas ibu yang mau sama Allah itu yang seperti apa. Nomor 1, ibu yang Allah mau itu bukan sembarang ibu. Karena nyun sewu, ada anak durhaka, ada tidak ibu yang durhaka? Ada, ternyata ada. Jadi yang durhaka itu tidak hanya anak, juga ibu bisa durhaka. Ayah bisa durhaka, orang tua bisa durhaka kepada anak. Maka ternyata tidak selalu anak itu dalam keadaan dia itu salah terus. Karena pernah terjadi dulu pada masanya Umar bin Khattab. Umar ini dulu kalau sekarang istilahnya jadi presiden, khalifah. Khalifah itu adalah pemimpinnya rakyat. Ada tuh yang mengadu orang tua, bawa anaknya tuh, dibawa diseret anaknya, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Pengennya itu anak tuh dikasih sanksi gitu loh. Ini loh, wahai Umar bin Khattab, anak saya sudah durhaka ini sama orang tuanya, sama bapak, sama ibunya. Kemudian Umar bin Khattab tidak langsung memberikan sanksinya kepada anak itu, ditanya dulu anaknya, selama ini bagaimana perlakuan bapak dan ibumu kepada kamu? Anak itu bertanya, apakah anak itu, wahai Umar bin Khattab, itu punya hak untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini? Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, iya, anak punya hak. Apa hak seorang anak? Hak seorang anak adalah diberi nama yang baik. Yang keduanya, anak itu diajarkan mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal Al-Quran, diajarkan ayat-ayat Al-Quran, diminta untuk mengamalkan Al-Quran. Dan satu lagi, anak itu diajari tentang adab. Kemudian anak itu mengatakan bahwa saya selama ini tidak pernah diajari itu semuanya. Ibu saya itu adalah seorang yang bukan muslim, ibu saya tidak sholihah. Kemudian yang kedua, bapak saya ngasih nama saya itu ju'alah. Ju'alah artinya adalah kumbang. Yang ketiga, saya tidak pernah dikenalkan dengan membaca Al-Quran, sehingga saya tidak kenal dengan Allah. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ji'ta tashku uquqa ibnik. Kamu ini berdua nih, suami istri, datang ke sini untuk mengadukan anak kamu. Waqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Sebenarnya kamu itu sebelum mengadukan kedurhakaan anak kamu, kamu sebenarnya udah durhaka duluan sama anak kamu. Wa asa'at ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Dan sebenarnya kamu udah bikin dia itu buruk. Kamu itu sudah bikin dia itu buruk sebelum kamu tuh bilang anak kamu itu buruk begini-begini. Jadi kata Umar bin Khattab, kesimpulannya ibu, ini yang lebih dulu durhaka anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya, ternyata begitu. Orang tuanya itu lebih durhaka, lebih dulu durhaka ketimbang anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita mau lihat nomor 1 ibu ya. Ibu yang seperti Allah mau itu yang pertama adalah ibu yang ikhlas. Ibu yang apa ibu? Ikhlas. Saya mau tanya ibu-ibu, ikhlas itu susah apa gampang? Banget susahnya mau ikhlas. Betul ibu ya? Yang pernah saya ceritakan dulu itu, ibu masak dari pagi, disajikan itu di meja macem-macem. Terus kemudian ibu menunggu suami pulang, ternyata tidak dimakan. Kira-kira ibu marah tidak nih? Jelas marahnya. Nah, kalau marah berarti ikhlas tidak? Tidak, karena masak cuma demi dapat penilaian suami. Nah, itu dia ikhlas tuh begitu. Kalau sudah karena Allah, masak dari awal itu karena Allah, lillahi ta'ala, aduh apapun dimakan dicicip yang ngono ora yo apa-apa. Nah gitu, Allah sudah mencatat, Allah sudah menulis, oh ini perempuan nih perempuan solihah, ini istri solihah karena melakukan sesuatu karena aku, kata Allah begitu. Makanya disampaikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru
liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan kita ini ibu tidak diperintahkan oleh Allah tuh buat beribadah, tidak diperintahkan oleh Allah buat mengerjakan sesuatu ya kecuali sesuatu itu dilakukan dengan mukhlishina lahuddina hunafa, dengan ikhlas. Mukhlisin artinya adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Jadi ibu, Allah tuh cemburu kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah gitu. Begitupun jadi seorang ibu ini gitu. Apalagi jadi ibu yang beratnya Masya Allah, kok dituntut kudu ikhlas. Lah ya berat banget. Memang karena hadiahnya bukan kipas angin, nyun sewu. Hadiahnya bukan kulkas. Apalagi hadiahnya setrika, bukan. Itu hadiah jalan sehat. Hadiahnya surga. Lah surga itu tiketnya mahal. Gini apa mboten? Ibu kepingin tempat yang enak, tempat duduk yang nyaman di dalam perjalanan. Kepengen dalam perjalanan dapat pelayanan yang bagus. Kira-kira bisnya bis yang ekonomi atau yang VIP? Jelas VIP. Ekonomi ya nggak dapat snack, nggak dapat makan, mungkin kursinya agak atas, nggih Bu nggih. Tapi kalau kelas VIP ibu, pelayanannya luar biasa. Mungkin di bis ada toiletnya, mungkin kursinya bisa jadi tempat tidur. Nah luar biasa. Harus ditebus dengan tiket yang mahal nopo murah? Mahal, itu surga. Lah ini dunia aja begitu, apalagi surga. Perjuangannya harus luar biasa, pengorbanannya harus besar demi kecintaan kepada Allah. Ikhlas diantaranya. Kadang nyun sewu, keikhlasan seorang ibu diuji itu ketika yang dihadapi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pengennya kan anak nurut sama ibu, betul Bu? Betul. Dikongkon manut, disuruh ke warung manut. Tapi zaman sekarang itu kan zaman rekoso. Akeh bocah angger dikongkon itu semoyo. Apalagi disuruh sholat sambat boyoke loro. Lah itu dia. Ini anak-anak zaman sekarang. Ini yang kadang memunculkan rasa tidak ikhlas dan emosi pada ibu. Laras napa mboten? Laras. Jadi anak yang seperti ini seakan-akan memang dikirimkan oleh Allah buat nguji ibu. Kira-kira ibu sabar napa mboten? Kira-kira ibu terpancing emosi jiwa napa mboten? Nggih? Kalau lagi dikongkon gak manut, kira-kira nih tutup panci dibalangkan apa ndak? Nyun sewu, saya bosonya boso Magelang. Balang niku nek teng mriki napa? Dibandemke napa mboten? Ciduk napa Mbah? Siwur. Itu dilempar pakai siwur. Saking emosinya ibu, ngaten. Lah ternyata kita itu Allah tuh mau kalau ibu tuh ternyata ikhlas. Jadi merawat, mengasuh dari bayi ceprol itu karena Allah. Berat memang. Karena nyun sewu kalau anak yang nurut ibu-ibu tak ayem nggih. Terus istilahnya emosi ya ndak keluar. Tapi kalau yang ndak manut itu loh, yang kemudian jadi memunculkan emosi, akhirnya nggak ikhlas. Apa yang dilakukan ibu biasanya ibu kalau tidak ikhlas? Keluar kata-kata, sudah hamil, sudah melahirkan berdarah-darah direwangi, pokoknya antara hidup dan mati, betul ya Bu? Sudah mengeluarkan duit sekian juta buat sekolah, buat kamu dulu sakit, periksa sana, periksa sini, semuanya ditokke. Semuanya dikeluarkan dari lisan seorang ibu untuk menarik hati perhatian anaknya. Kamu kok bisa nggak manut?
Padahal ibu itu rekasannya loh gitu. Nah ternyata Bu, anak itu punya hati. Leres mboten? Ibu punya hati ndak Bu? Kita semuanya punya hati. Dan ketika maaf, hati kita dan hati anak itu sama-sama manusia. Seperti itu diterima sama ibu, ibu juga tidak akan merasa enak. Contoh, suami ibu di rumah, ibu mungkin melakukan kesalahan. Biasa namanya manusia, seorang istri, betul ibu, melakukan 1-2 kesalahan, kemudian suami mengungkit. Dulu sudah dikasih maharnya aja sawah 10 hektar, sapi, mobil, langsung diungkit semuanya. Tiap bulan sudah dikasih uang belanja. Kamu itu memang istri tidak tahu diri. Ibu-ibu kira-kira enak apa enak? Badan kompak banget, enak. Enak napa enak Bu? Dengarkan para bapak. Anak digitukan, sakit hati ibu katanya. Sakitnya di mana Bu? Di sini, tembus ke sini. Kalau digitukan, karena memang Allah itu pun sudah menyampaikan, mengungkit sesuatu pemberian itu akan menyakiti yang diberi. Sama ternyata dengan anak. Anak diceritakan tentang ibu tuh sudah berkorban ini, sudah mengeluarkan ini buat merawat kamu. Ternyata anak tidak respon secara baik untuk kita, karena sama hatinya melihat ibu tidak ikhlas, begitu. Maka anak akan menjadi lebih perhatian dan lebih tertarik kepada kita seorang ibu, ketika ibu itu sebenarnya justru menunjukkan keikhlasannya. Jadi keikhlasan itu lillahi ta'ala. Mau anak disuruh kok enggak mau, didoakan. Didoakan, dimintai ampunan, dimintakan ampunan kepada Allah sebagaimana surah Ali Imran ayat 159. Jadi ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 159, Allah sudah menyampaikan kepada kita, ketika anak kita disuruh kok enggak mau, dikasih tahu tuh membandel, disuruh sholat juga Masya Allah susahnya. Nah itulah ujian kesabaran seorang ibu. Apa kata Allah di dalam surah Ali Imran 159? Kita tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau keras, anak tuh dikerasin, lan faddu min haulik, kabur anaknya. Sama dengan ibu ke tetangga, atau mungkin ibu ke suami, suami ke istri, suami ke anak, ya sama, kabur kalau dikerasin itu, ya. Makanya apa? Disuruh minta ampunan kepada Allah, dimintakan ampunan anak kita, dimaafkan kesalahannya, ya. Jadi faghfir lahum wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah, wa'fu anhum, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, wasyawirhum fil amri, diajak musyawarah, diajak komunikasi yang baik gitu. Insya Allah Bu, bentuknya anak apapun, ada yang mungkin nyun sewu anaknya ibu lah dene manut banget, anaknya ibu yang pojok tuh Masya Allah ibunya luar biasa santri, tapi anaknya modelnya macem-macem. Itu semuanya tidak dihisap oleh Allah bentuk anaknya seperti apa. Yang akan dimintai pertanggungjawaban justru ibu, sudah ikhtiar atau belum untuk membentuk anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ngaten ibu nggih. Jadi ikhlas itu lillahi ta'ala, bersyukur pada Allah bagaimanapun keadaan anaknya. Ya Allah, alhamdulillah, masih alhamdulillah diberikan keturunan nggih mboten. Ada yang belasan tahun diberikan keturunan cuma 1. Ada yang diberi keturunan 11. Ada ibu yang putranya 11? Mana? Hadir? Mboten nggih. Ada yang 2, ada yang mungkin diuji dengan tidak diberikan keturunan, ya ada seperti itu. Semuanya adalah ujian dalam rangka
meninggikan derajat manusia. Jadi ibu tuh yang namanya ikhlas harus seneng dulu. Ikhlas itu tuh harus seneng dulu. Jadi kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala, ibu dapat apapun keadaannya akan merasa bahagia. Gini apa mboten Bu? Ibu sakit kepala, ibu sakit lututnya. Ada yang sakit lutut? Ya, tunjuk jari. Wonten, onje, sedanten sakit lututnya. Ada yang sakit kaki, ada yang sakit boyok, ada yang sakit perut dan sebagainya. Tapi ibu ikhlas lillahi ta'ala. Sama satu lagi ndak ikhlas. Kira-kira berat mana menghadapi sakitnya? Yang ikhlas enteng, rasanya itu semeleh, longgar plong, dadanya juga plong, tidak sesek. Nah begitupun menjadi seorang ibu. Kalau sudah dari pertamanya aja ibu tuh ngeluh, loh dening masya Allah hamil tuh rasanya kok kayak kie kayak gitu ya. Kok rasanya seperti ini nyusuin. Aduh jangan masya Allah, ini kalau yang ibu-ibu muda nyun sewu, bahkan sampai ada yang nggak mau nyusuin anaknya karena gara-garanya moh pateng krantil gitu loh. Ibu nyun sewu persa pateng krantil. Itu kan kalau ngisep bayi pertama itu kan sakitnya luar biasa, nggih mboten? Banyak anak-anak muda sekarang yang akhirnya nggak pada mau nyusuin, akhirnya dikasih susu apa Bu? Susu sapi, susu formula. Itu karena mau praktisnya, nggak mau sakitnya, begitu. Tapi kalau ibu seneng, ibu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sakit itu nggak kerasa. Betul tidak Bu? Tidak terasa. Maka yang namanya ibu seneng, ibu ikhlas, itu pekerjaan apapun dilakoni, dilalui, ya itu enteng aja gitu. Sampai malam-malam mungkin ada yang bikin pesenan karena seneng, ya tidak kerasa capeknya. Tapi yang nggak seneng, mbok pekerjaan cuma 2 jam aja, masya Allah beratnya, terus belum ngeluhnya. Iya apa enggak Bu? Iya. Apalagi ibu jabatan yang tidak ada masa pensiun, nggih mboten? Ndak ada pensiun. Ibu itu layak diberikan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan ibu nggak dikasih gaji, nyun sewu sama bapak. Kira-kira lagi nyusuin anak, nyusuinnya itu di stop apa enggak? Ini gara-gara bapakmu nggak ngasih nafkah, udah cukup sampai di sini ya susunya, besok lagi nggak mau nyusuin. Tidak, itu kan ibu yang ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Tapi ibu-ibu normal, ibu-ibu sholihah tidak. Apapun akan dilakukan buat mempertahankan anaknya, masya Allah. Ibu-ibu itu luar biasa. Oleh karena itu kalau ikhlas pasti seneng, bersyukur, bahagia, dan insya Allah nanti menjalaninya juga akan enak. Meskipun mungkin secara ekonomi saya kekurangan, tapi karena ikhlas lillahi ta'ala, ya serapopo ke anak 5, anak 6, kayak gitu ya. Anak 2, anak mungkin 11, semuanya dijalani dengan ikhlas. Seneng gitu. Sampai malam-malam mau lebaran nyun sewu, lah itu direwangi Bu, masak opor, masak ayam panggang, bikin kue nggih. Karena apa Bu? Seneng gitu, karena bahagia tidak terasa. Pokoknya nggak kerasa. Nanti sholat id itu pada cerita semalam nggak tidur, semalam ada yang tidur jam 3 gosong ternyata. Nah gitu, itu gara-gara seneng begitu. Maka jadi ibu itu buat jadi ikhlas karena Allah itu seneng dulu. Kalau nggak seneng semuanya jadi serba nggak enak, semuanya serba berat dijalani, semuanya serba susah begitu. Dan ibu satu lagi tidak akan dapat pahalanya karena Allah hanya mencatat orang-orang yang melakukan amalan itu karena semata-mata meraih ridho Allah gitu. Itu ikhlas yang pertama. Yang nomor 2,
Ibu yang Allah mau adalah ibu yang berilmu. Ibu yang apa ibu? Berilmu. Kalau ndak berilmu bagaimana? Loh, ibu ini adalah madrasah. Ibu itu madrasah. Madrasah artinya sekolahan. Ibu mboten kok terus ibu punya sekolahan sendiri, pengajar sendiri, enggak. Ibu sekolahan sekaligus gurunya. Nah, Masya Allah. Sekolahan, padahal sekolahan ibu itu adalah sekolahan pertama. Sekarang nyun sewu, ibu mau nyekolahin anak, pasti mikir, ini sekolahannya baik apa enggak? Guru-gurunya bagaimana? Kok ada mungkin pengajar yang ngajari jajan-jajanan yang mungkin bikin sakit perut. Nah, ya jelas itu gurunya baik apa enggak? Enggak baik. Ada mungkin guru-guru nyun sewu yang sama anak-anaknya itu terlalu keras. Kemudian anak jadi takut, anak jadi trauma. Guru yang baik apa enggak? Enggak baik. Itu kita milih sekolahan, itu pun mikir. Nah, gini sekolah, jangan sekolahin yang di sekolah situ loh. Wis itu guru-gurunya galak-galak. Ya. Ini coba sekolahin yang sini loh. Bu gurunya sabar. Pokoknya kalau ada anak yang beling, bandel, nah itu insya Allah guru-gurunya sabar. Nanti anak-anaknya tak jadi baik kayak gitu. Ini sekolahan. Kita milih sekolah aja itu kita mikir. Nah, ibu sebagai sekolahan pertama Madrasah Al-Ula, sekolahan pertama itu bahkan anak-anak itu masih di dalam perut, Bu. Masih di dalam rahim. Sudah jadi bu guru. Sudah jadi bu guru sejak anak di dalam rahim, belum kelihatan matanya kayak apa, seperti bapaknya apa, ibunya apa, jangan-jangan mirip tetangga. Nah, hidungnya kayak apa belum kelihatan. Ibu sudah jadi bu guru, Masya Allah. Makanya kalau hamil nggak boleh macem-macem, minta motor, minta sapi, minta sawah gitu. Semuanya diminta mumpung ngidam, mumpung hamil. Ini pelajaran buat ibu. Makanya orang tua zaman dulu itu bener ibu, nek hamil itu railok. Ibu pernah dengar railok? Kalau di Banyumas railok itu apa? Ya railok. Nah, railok itu maksudnya tidak elok. Elok tuh baik, tidak baik, tidak hasan, buruk, tercela gitu loh. Itu tidak elok. Nggak elok seorang hamil kok ngomongnya lisannya, waduh, kayak pedang. Setiap tetangga dilukai. Setiap ketemu orang tuh jadi sakit hati. Lah ini padahal lagi hamil gitu loh. Makanya orang zaman dulu bener railok itu maksudnya nggak bagus. Meskipun belum tahu dalilnya bagaimana ajaran Islam, tapi betul itu Bu, bahwa orang hamil harus jaga. Kenapa? Karena menjadi guru. Ada anak yang lagi dididik loh di dalam rahim begitu. Nah itu sudah sejak jadikan dalam kandungan sudah jadi ibu guru, Masya Allah. Makanya ibu hamil juga harus punya ilmu. Sudah sejak hamil itu harus punya mengantongi ilmu. Bagaimana berbicara dengan orang dengan adab, dengan akhlak yang baik. Bagaimana melangkahkan kakinya ke jalan yang baik. Bagaimana melihat dengan matanya dengan pandangan-pandangan yang tidak diharamkan oleh Allah. Bagaimana menggunakan tangannya. Itu ilmu. Itu masih di dalam kandungan, apalagi sudah lahir. Bagaimana nanti ngajarin anak ya kenal sama Allah. Bagaimana yang ngajarin anak bisa baca Al-Quran. Ibu harus punya ilmunya. Kalau seorang pengajar, seorang guru tidak punya ilmu, apa yang akan diajarkan dia ke anak didiknya? Benar tidak ibu? Iya. Jadi ibu harus punya ilmu. Nah terus gimana caranya Ummu Zakaria? Caranya adalah ngaji. Caranya adalah tolabul ilmi. Gak ada cara yang lain kecuali ngaji. Bekali diri dengan ilmu, bekali diri dengan
agama, sehingga nanti anak didik saya akan kenal dengan penciptanya, akan kenal dengan Allah, akan kenal dengan Rasulullah, akan kenal dengan ilmu-ilmu agama. Ada ilmu fikih, ada sholat, ada zakat, ada bersuci, ya ada masalah haid, ada masalah nifas, ada masalah macam-macam. Kita bisa tahu, kita bisa ajarkan. Bagaimana kalau nggak ada ilmunya, apa yang mau diajarkan? Maka ada anak yang dibesarkan tapi tidak kenal dengan akhirat, padahal nyun sewu hartanya banyak, dikasih semua fasilitas, berangkat naik mobil, pulang sekolah dijemput naik mobil, makan di mana-mana bisa, beli apa saja nggak melihat label harga. Ibu kalau beli, siapa ini yang tidak melihat label harga? Ngacung, saya kasih uang. Melihat label harga apa enggak Bu? 20.000. Lurus sampingnya 19.000, milih 19.000. Ada yang belanja tidak melihat label harga karena uangnya sudah nggak berseri, nggak ada serinya. Bantalnya itu isinya duit, kasur isinya duit. Ibu, bantal isi apa? Isinya kapuk. Iya. Ini Ibu, ada banyak orang begini, anak dikasih fasilitas semuanya atas nama kasih sayang katanya. Salah yang begini ini. Benar, anak itu jadi mulia di dunia, tapi tidak mulia di akhirat. Hati-hati orang tua. Anak begini akan bisa menyeret orang tuanya juga ke neraka. Na'udzubillah. Makanya dikenalkan dengan akhirat, dikenalkan kepada Allah. Sebagaimana nasihat Luqman di dalam Al-Quran sudah disampaikan di situ, bahwa ketika Luqman ini menasihati anaknya supaya anak itu pertama kali sebelum dia kenal dengan berhitung 1, 2, 3, coba latihan baca ya, BO kok DO Ibu ya, BU BUKU, iya pensil. Nah bacanya ini dikenalkan itu boleh, tetapi sebelum anak dikenalkan dengan yang macam-macam itu, kata Luqman, dikenalkan dulu dengan siapa? Pemilik kamu, yaitu siapa Ibu? Allah gitu. Maka di dalam Al-Quran Luqman menyampaikan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Artinya kamu kenal Allah, Allah itu tidak bisa diduakan dengan dunia, dengan harta, dengan yang lain-lainnya. Harus diutamakan kamu cinta dulu sama Allah. Bahkan sebelum cinta sama orang tua, cintai dulu siapa Bu? Allah. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu jadi nyun sewu, pendidikan ke anak itu ndak boleh terbalik-balik, harus urut. Pertama kenalkan dulu sama Allah. Begitu dapat cintanya Allah, nanti enak ketika nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh baca Quran, nyuruh menutup aurat, enak. Kenapa? Karena anak melakukannya karena siapa Bu? Allah. Sebab cintanya di hatinya yang terpatri pertama kali adalah cinta sama Allah. Begitupun anak akan berbakti sama ibu, bapak, itu karena baktinya dia dulu kepada Allah. Jadi enak. Kalau ibu nyuruh dulu sholat, tapi tidak dikenalkan dulu sama Allah, nanti gak ketemu ibu di rumah. Mungkin anak sholat atau tidak? Tidak, karena sholatnya karena gara-gara ibu, gara-gara orang tua. Ada ustadzahnya di sekolah nyuruh baru sholat. Ada buku catatan, sholat dicentang, nggak sholat nggak dicentang. Itu karena ada itu akhirnya sholat. Kalau nggak ada itu
ya nggak sholat. Itu karena tidak terpatri kecintaan di dalam hatinya, kecintaan kepada Allah dulu. Maka seorang ibu hanya yang punya ilmu yang bisa mengenalkan anak itu kepada Allah terlebih dahulu. Nah, ibu ini itu adalah ciptaan Allah. Ibu ini miliknya Allah, bapak miliknya Allah, kamu nak itu miliknya Allah. Jadi yang pertama kita itu taat bakti itu kepada Allah. Nanti ibu ini akan kembali kepada Allah, kamu juga. Bapak sama ibu ini nggak ada di dunia kecuali karena Allah. Jadi semuanya adalah wasilah atau sarana. Ibu itu cuma perantara. Dan kamu ada di dunia ini, kamu tuh miliknya Allah, ibu cuma dititipi. Kamu bukan miliknya ibu. Jadi nanti kamu akan diambil lagi, titipannya akan diambil lagi sama yang punya. Kalau diambil sama yang punya, dikasihnya kita dalam keadaan baik, dikembalikannya tidak baik, yang punya marah tidak? Marah. Ibu punya tas, titip ya, mau ke toilet, terus tasnya malah digunting-gunting. Yang punya tas marah enggak? Marah. Itu aja nitip tas. Ini Allah begitu, tak titipi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dalam keadaan suci. Kok anak balik jadi masya Allah banyak maksiat, banyak bergelimangan dosa. Jadi anak yang nggak baik, anak yang nggak solih, anak yang nggak benar, naudzubillah, Allah pasti akan marah. Ditanya kita ibu, ngapain dulu di dunia bu? Kok nggak dibikin begini dan begini begitu? Maka ibu bikin anak jadi baik tuh ada ilmunya. Berarti karena itu butuh ilmu, ibu wajib ngaji buat cari informasi, pengetahuan bagaimana mendidik anak begitu. Sehingga nanti anak itu tiba saatnya harus menghadap Allah, oh sudah dalam keadaan baik. Nih lo titipan kamu kemarin tasnya nih, tak jagain lo ini, pokoknya kemarin sempat kena debu aku bersihin, masya Allah. Nah, yang punya seneng apa enggak? Seneng, masya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih banget ya gitu. Terus kasih duit, nah gitu. Ini dia, kita pun juga akan dikasih imbalan sama Allah begitu. Nah tapi kalau yang digunting-gunting tadi tasnya, kamu nih beneran gak amanah, wong dititipi kayak gini malah dirusak. Nah contoh begitu. Ini anak ternyata bukan milikmu, anakmu bukan milikmu, anakku bukan milikku begitu. Jadi ibu kalau kita sudah tahu bu, itu kuncinya, anakmu bukan milikmu. Kalau sudah begitu, waduh nggak berani macam-macam kita ke anak, betul bu? Iya, nyubit aja berani ndak bu? Ibu nyubit anak tetangga berani ndak? Ih, bukan anak ibu kan, nggak berani. Makanya kalau ada rewang, ada babysitter, ada pengasuh, kok sampai berlaku keras pada anak, itu jelas dolim, karena bukan haknya. Nah kita pun kayak gitu, nggak berani macam-macam ke anak karena anak itu bukan milik kita. Tugas kita hanya dititipi dan kita menjadi seorang yang menjaga titipan dengan baik. Itu ibu yang dimaui sama Allah. Ngaten ya? Jadi kalau ibu punya ilmu, insya Allah ibu tidak akan membuat anak itu menjadi anak yang buruk. Yang nomor tiganya, ibu yang dimaui sama Allah adalah ibu yang memberikan makanan kepada anak dengan makanan-makanan yang halal. Makanan yang apa bu? Halal. Ada ibu yang memberikan makan makanan yang tidak halal, banyak. Bapak banyak. Bapak cari nafkah di jalan yang haram, naudzubillah, kasih makan anak istrinya, mengalir darah jadi daging. Padahal sudah disampaikan oleh Nabi, kullu lahmin, setiap daging, nabata min suhtin,
yang tumbuh dari jalan yang haram, nabatan min sukhtin fannaru aula bihi, neraka tempat tinggal yang layak. Maka ibu jangan biarkan darah yang mengalir, daging yang tumbuh, diri kita, anak kita, keluarga kita itu dari jalan yang tidak halal, tidak thayyib, karena Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Dari jalan yang tidak halal artinya mungkin ya Allah tidak meridhoi jalan itu, mungkin pekerjaannya, mungkin cara mendapatkannya, mungkin zatnya. Kadang-kadang kan anak ibu biasanya yang beli, dari mulai mungkin misalnya makanan sosis lah, bentuk roti lah atau apapun, dicek dulu, dipastikan apakah itu haram atau halal, ada komposisi yang kira-kira itu tidak layak dimakan secara syariat, ibu lihat dulu gitu. Itu bisa kalau ibu punya ilmu tadi gitu ya. Jadi diberikan makanan yang halal begitu ya. Karena ini sudah jam 6:30 ya, itu 6:30. Malah 5:30. Iya, jamnya mati. Oh, ini rusak. Iya, tapi masih dipasang. Aslinya jam berapa ini? Jam 7. Kita sampai dengan pukul berapa ibu? 7:15 aja. Ya udah ya, baik. Berarti tinggal 2. Nomor berapa sekarang? Iya, nomor 4-nya. Nomor 4-nya adalah ibu yang dimau sama Allah adalah ibu yang bisa jadi teladan baik untuk anak-anaknya. Ngaten. Ibu yang bisa jadi apa tadi ibu? Teladan. Ibu teladan itu disebut qudwah hasanah, contoh yang baik. Karena seorang ibu kadang-kadang nyen sewu jarkoni. Apa itu jarkoni? Betul, bisa berujar tetapi tidak bisa menglakoni ya. Apa itu menglakoni? Menjalani sendiri. Anak disuruh nggak nonton HP, ibunya jebul sibuk HP-an, setiap hari sambil selonjoran, sibuk foto-foto selfie ya, kemudian diupload di status ya. Alhamdulillah, bahagia itu sederhana, masya Allah tabarakallah ya. Itu ibunya tidak ingin ketinggalan. Sekarang kan lagi zaman selfie begitu. Darah sembatan di mana-mana foto, di masjid foto. Apalagi bu, wisata foto, wisata sih wajar foto mana-mana ya. Sekarang amal ibadah semua dipamerkan, betul tidak? Iya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ya karena nanti bakal hangus amal soleh kita hanya gara-gara pamer amal soleh gitu. Kalau seandainya hati kita niatannya tidak benar begitu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, ibu yang teladan itu yang bisa memberikan contoh tadi. Karena anak itu kadang itu bisa menerima sebuah pengajaran tanpa kita berujar. Jadi mengajar tanpa berujar itu adalah mengajar tanpa ngomong, apalagi ngomel. Ibu itu kan memang tukang apa bu? Nyun sewu ya, kita itu kadang-kadang tukang ngomel. Ada ibu yang mungkin ngajar tapi tanpa ujar, nggak usah ngomong. Tapi ternyata sebenarnya malah itu justru efektif bu. Efektif itu manjur. Dengan contoh, anak disuruh bangun gasik tiap hari nggak mau. Ternyata ibunya memang juga nggak gasik. Ibunya 5:30 ya. Subhari apa subhari, subuhan keri, subhari ya. Nah ini si ibu ternyata diganti pola bangunnya. Kepengin anaknya ikut tahajud, emang dia bangun gasik, bismillah. Nggak bisa bangun gasik ya pasang alarm.
Tapi kalau alarmnya bunyi jangan dimatikan terus malah tarik selimut lagi lah. Jadi memang dengan contoh itu lebih efektif. Ibu bangun gasik, nanti anak akan melihat. Ibu nggak usah, ayo bangun. Mungkin 1, 2, ayo bangun. Tapi ibu lakukan itu istimror, terus menerus, istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Ibu seminggu bisa, 2 minggu bolong lagi, nantilah seminggu lagi lah kayak gitu ya. Ini tidak istiqomah. Anak nanti yang akan melihat sendiri, oh ibu saya ternyata bangunnya gasik banget, luar biasa. Ini anak akan menerima pelajaran itu meskipun kita tidak mengajar secara ujar. Secara ujar itu secara lisan. Ini tapi anak luar biasa. Kemudian setelah maghrib bapak baca Quran, ibu baca Quran. Setelah subuh ibu baca Quran, bapak baca Quran. Anak gak usah disuruh, melihat. Itu juga pelajaran berharga. Ini namanya teladan. Tapi kalau nyuruh baca Quran, bapak malah baca koran, nyun sewu. Quran sama koran beda ndak bu? Banget. Lah ini anak yang nantinya juga bisa membedakan. Lah wong bapak aja baca koran, kok aku disuruh baca Quran, enak aja. Itu sama dengan hal-hal yang lain. Contohnya adalah masalah menutup aurat. Ibu berujar terus mengajar anak supaya nutup aurat. Ibunya tidak nutup aurat, ya akan sulit buat anak bisa menerima pelajaran itu. Tapi kalau ibunya juga menutup aurat, ibu ngajarnya juga sebagaimana dirinya, insya Allah anak itu akan menilai. Karena anak itu kan tambah besar, makin bisa membedakan hak dan yang batil ya. Oh iya, seperti itu, masuk pelajarannya. Nah itu yang namanya pendidikan dengan keteladanan. Cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik. Dengan ibu sholat sebaik-baiknya, dengan ibu berwudhu sebaik-baiknya, dengan ibu makan dan minum sebaik-baiknya. Kalau makan jangan berdiri, jebulane ibu nyomak nyamuk kayak gitu ya. Sambil berdiri ngambil lagi gorengan, sambil berdiri makan, malah mampir ke tempat tetangga di jalan sambil makan gorengan bu. Yuk makan apa sih? Gorengan. Nah itu. Lah ini bukan pengajaran dengan keteladanan kalau kayak gitu. Ya, bisa dipahami Bu? Saged nggih? Nah, nggih. Seperti itu. Yang terakhir adalah ibu yang baik itu selalu mendoakan anaknya dan sabar. Dah itu saja. Mendoakan anaknya dan sabar. Ingat Bu, mendoakan anak, nyun sewu, lisan ibu itu sekti. Apa Bu? Sekti itu artinya manjur. Maka doa yang baik dan buruk kadang manjur. Bahkan doa buruk sekalipun yang seakan-akan kita tidak sedang berdoa, tapi keluar dari lisan seorang ibu itu manjur. Makanya disampaikan oleh Nabi, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa yang sangat manjur, tidak ada keraguan di dalamnya, yang mustajab. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Maka ibu nggak boleh mendolimi, nggak boleh mendolimi orang. Mbok didoakan buruk Bu, jadi tembus ke langit doanya. Nah begitu. Mungkin melukai dengan kata-kata, akhirnya ibu didoain. Mudah-mudahan guys dagangannya ora laris pirang-pirang tahun. Beneran bisa jadi Bu, kalau seandainya emang Allah pada saat itu mengabulkan doanya. Gitu. Yang keduanya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang jadi musafir itu mustajab. Yang ketiga, da'watul walidi li waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Wa min babil ula, yakni doa dari seorang ibu, lebih-lebih seorang ibu.
maka ibu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena ibu mengeluarkan kata-kata yang buruk itu bisa menyeret ibu kepada seorang ibu yang durhaka. Jadi kalau lagi marah sama anak gimana Bu? Ucapkan kata-kata yang baik. Justru kesempatan ibu untuk berdoa dan mengucapkan kata-kata yang baik, dan pada saat itu sebenarnya kondisi-kondisinya itu makbul doanya. Maka jangan sampai keluar anak hantu, anak setan. Apalagi kamu tuh anaknya siapa? Ibunya lupa, anaknya bingung. Loh Bu, loh terus aku anaknya siapa? Bingung kan? Iya. Oh iya ya, kamu anaknya ibu. Ya nggak jadi marah. Lah jadi ibu harus keluarkan nih kata-kata yang baik selama dalam keadaan emosi. Masya Allah itu ya. Karena ibu yang mau sama Allah tuh adalah ibu yang mendoakan anaknya senantiasa dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, doa-doa yang nantinya dimohonkan kepada Allah, anak saya ini menjadi anak yang solihah, anak yang nantinya bisa menjadi qurratu ayun, anak yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata untuk umat, untuk agama, Masya Allah, untuk orang tuanya. Begitu ibu ya. Nah jadi yang terakhir adalah sabar dan berdoa. Nah sabar itulah kunci insya Allah ya dari segala ujian yang nanti akan kita semuanya terima manakala kita menjadi seorang ibu ya. Ujian dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Begitu ibu insya Allah ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah manfaat. Al-afu minkun wa syukran ala husni ihtimamikunna. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu. Oh nggih, monggo ibu kalau ada yang ingin disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Sakit hati ya ibu ya. Iya. Gimana untuk mengatasinya? Iya. Ketika anak kita bismillah, ibu saya jawab pertanyaan, ngomong agak keras ke kita rasanya sakit kelara-lara, betul tidak bu? Nelangsa, nangis rasanya, kayak seakan-akan air susu dibalas dengan air tuba, gitu. Betul tidak ibu? Aduh, istilahnya perjuangan kita seakan-akan tidak dihargai sama sekali. Ya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana? Pertama wajar sebagai seorang manusia biasa yang dikaruniai sama Allah berupa perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan nelangsa, perasaan yang dirundung duka, gundah gulana, cemas, itu namanya manusia. Tetapi Allah itu berikan itu semuanya, itu bukan kemudian gak ada solusinya, yang akhirnya Allah membiarkan manusia ketika ditimpa musibah akhirnya berduka terus, tidak. Yang akhirnya ketika manusia itu ditimpa sakit akhirnya dia menjadi tidak bahagia, tidak. Jadi Allah memberikan sesuatu yang itu disebut dengan ujian, itu pada hakikatnya ternyata Allah tuh cinta. Itulah maha luasnya Allah, itulah maha kasihnya Allah. Ketika dikasih anak yang begitu modelnya, ternyata sebenarnya anak itu hanya wasilah untuk meninggikan derajat kita. Coba kalau kita pikir begitu, insya Allah emosi kita sedikit demi sedikit akan teredam dan sedikit demi sedikit akan hilang. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada niatan kita bahwa kita momong anak bukan karena anak ingin berbakti pada kita,
tapi semata-mata karena kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Ibu akan sakit hati kalau kita mendidik anak cuma pengen dapat baktinya, betul Bu? Lah nanti kalau anak nggak bakti, apa yang bisa kita rasakan? Kecewa, sedih, benar nggak Bu? Lah dendeng aku sudah ngerawat kok nggak dapat baktinya, ya Allah. Karena apa? Karena maksudnya bukan begitu. Maksudnya kamu hanya menjalankan kewajiban saja selesai. Bahwa anaknya jadi kayak apa? Kalau sudah berikhtiar menjadi seorang ibu yang baik, Allah itu pirsa. Allah itu melihat, oh ini ibu sudah maksimal. Karena tidak semua nabi anaknya baik, betul Bu? Siapa anaknya nabi yang tidak baik? Nabi siapa Ibu? Nabi Nuh, anaknya bagaimana Bu? Membangkang ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Itu sama ibunya sekongkol ya. Nah itu besti, sama ibunya bestian gitu. Lah itu gimana Nabi Nuh? Marah tidak? Tidak. Karena apa? Menyadari itu hanyalah ujian dari Allah. Kalau marah bagaimana? Allah sudah bilang, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza ahabba qauman, kalau lagi cinta sama suatu kaum, sama hambanya lagi cinta, justru ibtalahum, justru akan menguji dia. Nah, kalau dia ridho, falahur ridho, faman radiya falahur ridho. Barang siapa dia itu ridho, maka Allah kasih ridho sama dia. Jadi kalau kita ridho dengan anak yang begitu, Allah juga ridho. Ya Allah, ampuni anak saya, ya Allah, maafkan anak saya. Itu ridho kan? Maksudnya ridho apa Bu? Tetap tidak emosi. Ya tetap dikasih makan, ya tetap disiapkan segala sesuatu keperluannya. Itu ridho, Masya Allah. Falahur ridho, kata Allah, baginya adalah keridhoannya Allah. Tapi kalau marah, nah ini, wa man sahita falahus suhat, kemarahan Allah jadi dikasihkan ke ibu itu, begitu. Masya Allah ya Ibu ya, kita banyak-banyak memang harus beristighfar karena kita sering menghadapi begitu hari-harinya. Gini pemboten Bu? Iya. Jadi mudah-mudahan kita disabarkan, kita diluaskan hatinya, amin. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi anak-anak kita, karena anak-anak kita ternyata hanyalah ujian buat kita gitu. Jadi jangan sampai ibu terpengaruh dengan mereka sehingga menyebabkan hatinya menjadi sedih, membuat jiwa dan raga ibu menjadi sakit, gak doyan makan, gak doyan minum, mikir anak. Jadi ibadahnya males, diajak ke taklim Baitul Karim, ayo mangkat, lah musik lah gitu, pusing, nah kayak gitu, mikir anak, akhirnya nggak berangkat. Nah ini jangan sampai terpengaruh, karena mereka hanyalah ujian Allah. Apapun keadaan mereka, tidak kita dihisap oleh Allah, kecuali yang ditanya adalah sudah kamu apakan anak kamu gitu. Karena masalah hati itu urusan Allah. Nanti kalau ibu mikir sampai yang dalam, kok anak saya nggak berubah ya Allah, itu kita sudah mikir sesuatu yang merupakan kekuasaan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ibu nanti jadi stres, jadi sutris ya Ibu. Nah begitu. Jadi supaya kita sabar, ya kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Barang siapa sabarnya itu tiada batasnya, pahalanya tiada batas. Tapi kan sekarang orang-orang sekarang aduh pada bikin status kesabaranku sudah setipis tisu. Kesabaranku sudah setipis tisu Ustazah, diparuh 70. Setipis tisu diparuh 10. Nah berarti kan tipis banget gitu. Itu menandakan stok sabarnya sudah mau habis. Bagaimana kalau stok sabar menipis Bu? Ista'inu bis sabri was shalah. Kalau sudah habis sabarnya, sudah menipis setipis tisu diparuh 10, ibu langsung munajat kepada Allah, sholat. Nanti ibu sholat itu kayak isi bensin, ibu dapat cas lagi. Kalau HP ya lagi dicas, ibu berarti kalau lagi sholat itu ibu lagi nyetok sabar.
nanti sabar lagi. Habis lagi sholat lagi, habis lagi sholat lagi, namanya manusia kan begitu naik turun. Nah oleh karena itu ibu yang sabar-sabarnya setipis tisu di paruh 10, segera sholat. Ista'inu bis sabri was sholah. Gitu ngaten nggih ibu nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Nggih. Monggo sampun. Oh nggih masih ada satu lagi pertanyaan, monggo. Inggih. Doa yang tepat dari saat yang tepat juga untuk Iya. anak itu dalam keadaan marah. Iya. Atau ada waktu-waktu tertentu lah untuk berdoa. Iya. Kalau masalah doa kapan yang mustajab, ada waktu-waktu mustajab ya. Kalau pada saat yang makbul tadi sudah saya sampaikan, orang-orang yang makbul doanya diantaranya dalam keadaan yang seperti itu ya. Kalau mustajab masalah waktu, ya Allah sudah memberikan atau sudah menyampaikan diantaranya di sepertiga malam terakhir pada saat ibu sholat tahajud, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Imam Al-Bukhari. Dulu Imam Al-Bukhari itu kan buta waktu kecil, tapi ibunya ini kan ibu yang luar biasa loh bu. Ibunya ini imannya tidak ada bandingnya. Sholatnya Masya Allah, tidak pernah melalaikan sholat tahajud. Sampai satu ketika itu ketiduran karena sholatnya. Kalau kita itu kan nggak sholat tapi ketiduran ya. Kalau Imam Al-Bukhari ibunya ini sholat terus hingga ketiduran sampai kemudian mimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa sungguh Allah sudah mengembalikan penglihatan anakmu dikarenakan apa? Bikasroti bakaik wa bikasroti duaik. Karena saking banyaknya doamu dan air mata di dalam doamu. Masya Allah, sabarnya begitu. Langsung bangun dan ternyata anaknya sudah bisa melihat. Masya Allah ya. Itu ibu. Jadi memang doa itu bu, ibu ketika belum dikabulkan doa, sekali lagi Allah itu tidak selalu mengabulkan doa dalam bentuk yang ibu minta, tapi yang benar-benar ternyata yang ibu butuhkan. Yang terkadang manusia itu tidak tahu yang terbaik yang dibutuhkan untuk dirinya pada saat itu, dan ternyata Allah kabulkan itu. Tapi kan yang ibu minta itu kan 20 juta. Yang diminta adalah sawah 10 hektar. Nah, dikabulkannya ibu sehat terus, nggak pernah sakit lutut, yang lainnya pada nggak bisa sholat kecuali pakai kursi, ibu waduh jengkang jengking, Masya Allah, kayak masih singsep banget, lincah. Tapi karena belum dikabulkan sawah 10 hektar, ya masih Allah belum mengabulkan doa saya, padahal sudah diganti begitu. Nah oleh karena itu kita doa kepada Allah itu mudah-mudahan kita itu diberikan qanaah terhadap apa yang jadi rizki kita, takdir kita. Allahumma qanni'ni gitu ya. Allahumma qanni'ni artinya adalah ya Allah berikanlah qanaah bima rozaqtani terhadap apa yang engkau rizkikan kepadaku gitu. Nah bagaimana doa untuk anak kita? Doa untuk anak kita banyak ya. Robbi habli minas sholihin, itu sudah doa yang sangat Masya Allah luar biasa. Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikan anak yang solih. Itu tuh sudah anak solih itu. Anak solih itu berarti anak yang berbakti, tidak hanya kepada ibu bapak tapi kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada bapak dan ibu. Kemudian barokahkanlah hidupnya di dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu juga termasuk qurrata ayun, jadi pandangan mata, penyejuk pandangan mata. Itu dilihat itu anak tuh berakhlak baik bu. Di antaranya tidak menentang, tidak membantah, itu qurratu ayun gitu. Ini anak kok manis banget di hadapan orang tuanya, qurratu ayun gitu. Nah itu doanya diulang-ulang terus, memang itu doanya gitu. Nah kalau kita nggak hafal doa-doa bahasa Arab bagaimana Ustazah? Bahasa Indonesia.
Saya bahasa Indonesia juga nggak bisa, ya bahasa Jawa. Saya bisanya bahasa Mandarin, ya udah bahasa Mandarin, bahasa Jepang boleh, sebisanya gitu, ya. Jadi jangan berdoa yang ibu sendiri justru nggak paham maknanya. Karena apa? Tidak menyentuh di dalam hati. Dan yang kita panjatkan, kita mohonkan ke Allah tuh apa sesungguhnya? Nah itulah yang kita mohonkan, begitu ibu ya. Nah doa-doanya diantara begitu. Kalau waktu yang paling mustajab diantaranya adalah sepertiga malam terakhir, pada saat sholat duha, itu juga termasuk ya, sholat duha. Kemudian di saat-saat turunnya hujan, nah itu dia, didoakan anak kita seperti itu. Atau kalau ibu punya rizki nanti suatu ketika, siapa tahu Baitul Karam bisa umroh bareng, amin ya robbal alamin. Bisa doa di tempat-tempat mustajab, doa di depan Ka'bah di Multazam, doa di Raudhah ibu ya. Mudah-mudahan semuanya nanti mudah-mudahan bisa diberangkatkan oleh Allah, amin ya robbal alamin. Kalau Allah sudah memanggil, Allah yang akan ngasih ongkosnya, Allah yang akan ngasih akomodasinya, ya insya Allah begitu. Ngaten ibu, insya Allah wallahu a'lamu bishawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka